Ya, saudara, firman Tuhan terambil dari Efesus 5, mulai ayat 20 sampai 21, dan kita akan selanjutnya. Firman Tuhan berkata begini, Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ya dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Mencapai iman yang berkemenangan di dalam keluarga, tentunya yang pertama kita ini harus banyak mengucap syukur. Yang pertama, suami, ucapkan syukur buat istrimu. Aku bersyukur punya istri yang luar biasa. Amin. Ya, tiap hari suami saya berkata itu kepada saya. Ya, dia peluk saya sambil ngomong, aku bersyukur punya istri yang luar biasa. Saya juga peluk dia, saya bilang terima kasih Tuhan buat suami yang luar biasa. Amin. Ya, itu nomor satu. Kalau sudah tidak ada itu, bagaimana rumah tangga mau berkemenangan? Iya Pak, iya. Siapa yang bersyukur buat pasangannya? Ya, bapak-bapak, amin. Ya, bersyukur buat istrimu, ya, bagaimanapun dia cerewet, ya, tetap bersyukur. Ya, karena dia cerewet itu tanda dia masih hidup. Udah mati dan gak cerewet lagi, saudara, ya. Juga istri bersyukur buat suamimu, dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ini susah, merendahkan diri seorang akan yang lain, ya. Kalau sama-sama merendahkan diri itu, maka tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Iya enggak, saudara? Ibaratkan mobil, ya. Kita tuh kalau di perempatan ketemu mobil, semuanya pengen duluan. Ya, kira-kira tabrakan enggak? Ya. Suami saya bilang, beda ya nyetir di Amerika sama di Indonesia. Maaf, kita baru pulang kan. Jadi banyak pembelajaran lah. Kalau di Amerika tuh orang nyetir, sampai di perempatan, semua berhenti. Terus semua kasih tangan, silahkan, silahkan. Sampai kadang gak jalan-jalan, karena semua silahkan, silahkan. Ya lama juga jalannya ya, karena saling mempersilahkan. Kalau di Indonesia, ya saudara jawab sendiri lah ya. Ya, ini perlu kita terapkan di dalam rumah tangga. Kalau kita saling merendahkan diri suami istri, maka saya yakin tidak ada pertengkaran. Amin. Tapi memang firman itu enak didengar, susah dilakukan enggak? Ya, dan banyak orang gagal melakukan firman, makanya ya susah rumah tangga. Bagaimana saudara? Ya bisa, aduh, kalau sudah ada tidak saling merendahkan diri itu bahaya. Saya tuh baru ya dengar satu kasus, suaminya selingkuh, istrinya balas, istrinya juga selingkuh. Jadi terjadi saling balas membalas, istri nggak mau kalah. Akhirnya saudara, ya karena suami selingkuh, uangnya habis dong kepake buat perempuan selingkuhannya, sampai suami utang di perusahaan. Ya, istri pun sibuk dengan laki-laki barunya. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya sampai berhenti sekolah, berhenti kuliah, stres tiap hari mendengarkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Saudara, orang Kristen, pelayan Tuhan. Ya, kita kalau melihat yang kayak begini, saudara, ya, aduh, ya, berapa waktu yang lalu saya dengar ada kasus bunuh diri anak remaja di Tangerang. Kenapa? Sering dengar papa mamanya berantem. Ya kasihan loh anak-anak itu, kalau kita pikir saudara ya, mereka juga tidak minta dilahirkan, tapi kenapa harus menanggung derita melihat orang tuanya bertengkar seperti itu? Ya saya berdoalah setidaknya yang hadir di sini dan yang mendengar online, ya hari ini bertobat, amin. Mari kita sungguh-sungguh dikatakan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kenapa dibilang di dalam takut akan Kristus? Karena kalau kita melakukannya karena ego kita atau apapun, tidak bisa. Tapi kalau didasarkan oleh rasa takut kepada Kristus, maka pasti bisa. Ya, dan kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Ayat 22 sudah dikatakan di sana, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau saudara lihat judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Makanya sebelum kita menikah, pastikan ya seiman dulu.
Kalau nggak seiman, bagaimana mungkin ada kasih Kristus di dalamnya? Ya, pastikan seiman. Makanya dikatakan di sini baru kita bisa saling mengasihi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh, ya berat nggak ibu-ibu? Aduh, suami kita dianggap Tuhan loh. Ya, berat sekali enggak? Ya berat ini. Ya, kita disuruh tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau suaminya modelnya iblis, tunduk nggak? Ya, di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara, ya suami yang seperti apa juga yang ditundukin saudara ya. Berarti suami yang menjadi berkat dan kelakuannya juga mewakili Kristus dalam rumah tangga. Saya pernah kasih contoh, kalau ada istri yang pernah mau dijual sama suaminya, apakah dia harus tunduk? Enggak dong, kita tunduk di dalam Tuhan sesuai kebenaran. Ya, kalau istrinya mau dijual sama suaminya karena nggak punya duit, ya mau dijual saudara istrinya. Ya, mungkin istrinya laku banget ya, makanya dijual saudara ya. Tapi ya kalau yang seperti itu nggak boleh. Tapi suaminya pakai ayat ngomong ke istrinya, loh kamu itu harus tunduk loh pada suami. Ya tunduk dalam hal apa? Istrinya tanya sama saya, ya kalau begini bu bagaimana? Ya jangan ikuti. Ya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman jangan diikuti. Tapi yang disuruh melakukan sesuai firman Tuhan harus kita ikuti. Makanya dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dalam hal ini suami harus bisa mewujudkan Tuhan hadir lewat kehidupannya. Amin bapak-bapak. Kalau suami sudah seperti Tuhan kelakuannya, tidak mungkin istri tidak tunduk. Amin nggak ibu-ibu? Kebangetan tuh kalau ada istri yang tidak tunduk, suaminya sudah alim kayak Tuhan Yesus di rumah, ya terus nggak tunduk, wah kita baptis di lumpur lapindo. Ya kebangetan. Makanya nggak bisa saling tuntut kalau dua-dua tidak melakukan firman. Kehancuran rumah tangga karena saling tuntut tapi tidak melakukan firman. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, bagaimana suami hidup untuk mewakili Tuhan sehingga istri dan anak-anaknya bisa melihat Tuhan lewat karakter suami saudara. Kalau seperti itu pasti tunduk. Ya, enggak mungkin saudara. Bapak-bapak itu sering, bu istri saya itu enggak tunduk. Lah bapak itu sudah mewakili Tuhan belum? Di mana ada istri yang tidak tunduk, di situ pasti ada suami yang tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Pak, istri itu tunduk. Dikatakan 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, saudara ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini adalah peran penting suami. Suami itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan tubuh, yang mewakili Kristus menyelamatkan istri dan anak yang harus membawa mereka datang kepada Tuhan. Jangan sampai suami jadi batu sandungan. Saudara, hari ini banyak suami-suami Kristen yang tidak berfungsi menjadi imam di dalam keluarga. Makanya terjadi kehancuran karena suami tidak imam, tapi dia tuntut supaya istrinya tunduk sama dia. Bagaimana mungkin? Ya tidak akan bisa. Karena itu Alkitab berkata, nih, mari kita belajar untuk tuntut diri kita sendiri. Istri tunduk pada firman, suami juga tunduk kepada firman. Kalau dua-duanya melakukan hal itu, maka pasti terjadi saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah apa? Istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, istri jangan kita memaksakan kehendak. Dalam segala perkara, mari kita berdamai dengan diri kita dan tunduk kepada suami, terutama dalam hal keuangan. Ini yang paling bikin berantem di dalam keluarga. Ya, bagaimana istri dalam kita mempergunakan keuangan, kita harus tanya dengan suami. Ya, kita harus sama-sama berunding dengan suami supaya tidak terjadi pertengkaran. Demikian juga suami, ya jangan pelit sama istri. Suami pasti tidak akan pelit kalau tahu istrinya itu bijaksana. Ya, ini juga menjadi masalah besar saudara dalam rumah tangga hari-hari ini. Terjadi banyak sekali ya tingkat
perceraian, bahkan mungkin tidak bercerai tapi rumah tangga hidup seperti neraka. Ya, bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga? Dari awal Tuhan menciptakan saudara keluarga itu, makanya Tuhan bilang ketika dia menciptakan Adam, tidak baik kalau laki-laki ini seorang diri, dikasih penolong. Ya, lalu diciptakanlah perempuan. Ya, ketika Adam lagi tidur, Tuhan bikin perempuan. Lalu waktu dia bangun, ada perempuan di sampingnya. Dan Tuhan berkata, inilah penolong bagimu. Lalu Adam bilang, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, luar biasa. Tapi ketika jatuh di dalam dosa, ya, lalu Tuhan bertanya, kenapa? Ya, engkau membiarkan wanita itu, ya, kenapa kamu melakukan dosa itu, memberontak dari apa yang sudah aku peringatkan? Dia ngomong, bukan lagi Tuhan karena tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nggak, dia bilang sama Tuhan, karena perempuan yang kau tempatkan di sampingku ini sudah berubah. Ya, begitu gambaran rumah tangga toh. Kalau baru pertama menikah, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, jadi soto lama-lama. Ya, kalau daging dari dagingku berarti apa? Kalau istrinya sakit, suami ikut sakit nggak? Ya, kalau tulang dari tulangku, suami sakit, istri sakit, suami ikut sakit nggak? Iya. Tapi kalau akibat dosa, ya, sebutan Adam kepada istrinya jadi berubah. Dia nggak ngomong lagi, iya Tuhan, gara-gara tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berubah, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Makanya wanita-wanita kita ini bisa menjadi penolong bagi suami, tapi kita juga bisa menjadi penghancur bagi suami. Amin ibu-ibu. Tolong ibu-ibu bilang amin yang kenceng. Ya, nggak terima ya. Diciptakan sebagai penolong. Alkitab berkata, hai suami-suami, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat dan tidak tunduk kepada firman, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Tapi susah nggak perempuan disuruh nggak berkata-kata? Tapi ternyata ini rahasia besar ibu-ibu. Ya, supaya suami bertobat, ndak usah terlalu banyak. Amin. Ndak ada yang amin. Amin ibu-ibu. Ya, kunci pertobatan suami ternyata cuma satu. Di mulutnya ibu. Ya, saya ingat kesaksian seorang ibu, waktu saya pelayanan seminar di Tentena, saudara di Poso, dia datang, dia cerita, Bu Debbie saya mau bersaksi Bu, suami saya akhirnya bertobat, suami saya ini peminum, penjudi, perokok, pemabuk. Waduh, saya bilang komplit ya, benar-benar spesial komplit nih suamimu ya. Iya, semua dosa ada Bu. Saya itu sampai mau bercerai, mau tinggalin dia. Berapa kali sudah saya tinggalkan, tapi ya balik lagi Bu. Tapi saya sudah nggak kuat Bu, sampai terakhir udah mau bercerai. Lalu saya dengerin khotbah ibu, saya ngikuti mesbah doa, saya itu tertarik dengan satu firman, bahwa menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Saya baca ulang-ulang firman itu. Saya bilang, Tuhan, ini bener nggak sih? Masa iya tanpa perkataan suamiku bisa dimenangkan? Ya, masa iya? Tapi aku mau buktikan nih ayat. Oke, kalau begitu bisa memenangkan suami tanpa perkataan, ya oke, saya akan buktikan. Jadi dia ceritakan dulu kalau beresin meja suaminya habis makan, habis merokok, itu sambil mulutnya bersih-bersih. Ya, ibu-ibu tuh begitu, tangannya bersih, mulut juga bersih kan. Makan. Ya, iya nggak ibu-ibu? Nah, ngaku toh, biar enteng gitu ya. Bener nggak? Jadi ini loh, makanya itu makan kayak begini, bau rokok di mana-mana, mending ditelan sekalian sama asbaknya. Bagaimana suaminya bisa bertobat, saudara? Ya, dia bersihin hari itu, dia mau ngoceh, dia bilang tanpa perkataan. Jadi dia bersihin tanpa omongan.
Dalam nama Yesus suamiku tidak merokok lagi, dalam nama Yesus. Dirubah saudara. Ya, dia berdoa dalam nama Yesus, suamiku nggak merokok. Besok begitu lagi. Dia ambil doa puasa karena dia merasa dagingnya lemah. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Makanya kita perlu puasa supaya bergumulnya bisa kuat saudara di dalam roh. Lemahkan daging supaya rohmu kuat. Kalau puasa itu kan nggak ada tenaga toh. Ya, mau marah-marah juga malas toh. Karena lapar, ya. Jadi dia puasa, dia berdoa, besok dia lakukan lagi. Ya, dia lakukan tanpa perkataan. Suaminya mau pulang tengah malam, dia mau marah, dia ingat tanpa perkataan. Diam aja, makanya suami-suami kalau istrimu sudah diam itu bahaya. Bahaya saudara ya. Ditanya, kenapa kamu mah? Enggak, bahaya tuh. Mungkin dia sedang ngadu sama Tuhan. Kalau kau tidak bertobat, hati-hati benar. Ya. Apalagi kalau dia tanya, "Mah, kok kamu hari-hari ini diam kenapa?" Tanya aja sendiri sama dirimu. Wah, itu bahaya lagi. Ya. Bisa bikin kopi pakai sianida. Tapi ini istrinya karena bertobat, diem. Suaminya mau pulang malam, dia nggak gubris. Suaminya mau gini, dia nggak gubris. Satu saat dia kaget karena tengah malam suaminya kerasukan. Ya, tiba-tiba bangun kerasukan, lalu teriak-teriak, "Jangan kamu berdoa, jangan kamu dengerin khotbah, ya, jangan puasa." Pokoknya semua hal-hal rohani dimarahin. "Kamu ndak usah dengar-dengar kata pendeta." Matanya melotot saudara. Lalu dia bilang, "Ambilin rokok saya." Istrinya tanya, "Di mana rokokmu?" Istrinya tahu nih dia kerasukan. Dia bilang, "Bu, saya ini dari gereja yang bukan karismatik. Dan saya tidak pernah mengalami orang yang kerasukan begini. Tapi puji Tuhan saya sering dengarkan khotbah ibu. Jadi saya praktekkan bahwa roh yang ada dalam kita tuh lebih besar." Ya, dia bilang, "Saya kaget loh Bu, dia suruh ambil rokok. Di situ, ya ampun Bu, seisi rumah semua isinya ternyata rokok dia sembunyiin." Jadi memang orang yang merokok itu kerasukan setan. Loh benar saudara, jangan main-main. Ya. Lalu istrinya ambil di sini, di mana lagi? Di situ, diambil saudara semuanya. Lalu di depan suaminya istrinya giniin rokoknya, "Ini loh, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku perkatakan kamu tidak merokok lagi dalam nama Yesus." Wah, suaminya makin kerasukan. Dia tengking, "Dalam nama Yesus." Matanya merah saudara. Istrinya bilang, "Saya mau lari Bu, saya takut, tapi saya tahu ini bukan suami saya, ini setan." Ketika tanpa perkataan kita bergumul saudara, maka kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Karena kadang-kadang suami itu bejat, suami itu tukang selingkuh, suami itu tukang judi, itu bukan dirinya, tapi dia dikuasai oleh roh jahat. Dan kalau ibu-ibu hanya mau berusaha merubah dia dengan perkataan, dengan cerewet, ya enggak mungkin roh itu pergi, karena setan dilawan sama setan. Tidak mungkin pergi, yang ada pasti berakhir dengan perceraian. Lalu akhirnya istrinya terus berdoa, malam itu dia tengking, suaminya tidur lagi. Besok pagi, apakah berhenti merokok? Belum, merokok lagi. Tapi istrinya berusaha melakukan semua hal dengan tanpa perkataan. Dia duduk di kaki Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan, dia berpuasa. Makanya saya bersyukur saudara, lewat mesbah doa, orang-orang yang bahkan mereka bukan karismatik, mereka sekarang mulai melakukan firman, mereka mulai berpuasa. Yang tadinya mereka nggak tahu apa itu puasa, mereka bahkan tidak ngerti apa itu perjamuan, sekarang mereka kuat di dalam iman, mereka berpuasa, mereka angkat perjamuan di rumah. Ya, dan iman mereka jangan sampai kita yang sudah terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Lalu saudara, satu kali dia bilang, "Bu, saya teruskan puasa, saya nggak mau berhenti, saya sudah lihat dia kerasukan, tuh berarti setannya nggak tahan." Tiba-tiba suaminya pulang, ya satu sore jatuh, ya kayak orang kena serangan jantung, tiba-tiba nggak bergerak. Istrinya takut, dia tengking, "Pah, bangun Pah, dalam nama Yesus." Suaminya buka mata tapi nggak bisa apa-apa. Dia bilang, "Sebut nama Yesus." Suaminya bilang,
Nggak bisa. Loh, mesebut nama Yesus nggak bisa loh. Berarti kan setan tuh. Suaminya itu selama ini Kristen, ke gereja. Banyak orang-orang yang dulu di gereja itu, tapi dirasuki setan. Makanya hidupnya nggak berubah-berubah. Yang dosa tetap dosa, yang najis tetap najis, karena bukan Tuhan yang menguasai, tetapi setan. Lalu saudara akhirnya ya dia tengking dalam nama Yesus, Pak sebut nama Yesus, nggak bisa. Kamu bisa Pak sebut, nggak bisa. Akhirnya istrinya berdoa, dalam nama Yesus segala roh-roh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus suamiku, karena dia takut suaminya mau mati. Tiba-tiba suaminya itu teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu dia bisa bangun kembali saudara, dan sejak saat itu suaminya berhenti rokok, berhenti judi, berhenti mabuk, berhenti selingkuh. Waktu saya pergi ke Tentena, mereka berdua sudah jadi hamba Tuhan dan melayani di gereja. Wow, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ayo saudara, kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Ya, hai suami, ayat 25 di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini juga tidak gampang buat suami-suami. Ya, tadi istri berat juga, tapi sekarang suami juga berat. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana siapa? Kristus. Dari tadi suami ini dituntut menjadi seperti Kristus. Tidak gampang loh. Makanya istri bisa tunduk karena memang suaminya mencerminkan Kristus dalam rumah tangga. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya, kalau cuma pijet itu belum menyerahkan diri, bapak-bapak, amin. Kalau istrimu capek, ya, suruh pijet, ya, itu kau belum menyerahkan diri seperti Kristus, cuma pijat sebentar, maulah ya, amin nggak bapak-bapak? Tadi saya sudah bicara soal istri tunduk loh, berat loh. Sekarang cuma suruh pijat aja nggak ada yang amin. Ya, saudara, dikatakan di sini berat, suami itu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mari bapak-bapak renungkan ini dan minta kasih Tuhan untuk penuhi hidupmu supaya engkau bisa mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Untuk apa? Ayat 26 dikatakan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kristus mati untuk menguduskan saudara dan saya, semua umat manusia yang mau. Saudara, hati-hati, hari-hari ini ada pengajaran baru, sekte baru, bisa dikatakan sekte ya, Kristen progresif. Ya, ini lagi heboh dan viral. Nggak apa-apa lah saya sampaikan di sini supaya saudara itu nggak bingung. Banyak yang datang dan bertanya kepada saya, Kristen progresif. Progresif itu apa? Suatu perubahan yang menuju kepada sesuatu yang dianggap lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kebudayaan ya yang ada pada saat itu. Kayaknya orang-orang ini menganggap Injil yang dibawa oleh Kristus itu sudah nggak relevan. Jadi harus dirubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Ya, karena masyarakat sekarang udah nggak mau dikekang. Homo nggak boleh, ya. Alkitab bilang ya kita harus hidup kudus. Sekarang kan orang susah hidup kudus, jadi dia bikin pengajaran baru. Tapi Rasul Paulus berkata, siapapun juga yang membawa Injil atau pengajaran baru yang bertentangan dengan ajaran Kristus, entah itu malaikat atau siapapun dia, atau salah satu dari kami, Rasul Paulus bilang, maka terkutuklah dia. Terkutuklah dia, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, Injil progresif ini yang pertama dia bilang, dia percaya bahwa orang bisa selamat tanpa lewat Yesus. Masa Tuhan kejam? Kalau orang baik, masa enggak masuk surga? Alkitab berkata kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Siapa yang baik saudara? Kebaikan kita ini seperti kain kotor. Kenapa? Karena kita ini sudah lahir membawa kutuk dosa dari
Adam. Kita menerima Yesus itu bukan apa-apa, agar hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Karena manusia kalau nggak terima Yesus, dia nggak terima penebusan lewat darah. Makanya dari zaman perjanjian lama, orang kalau berdosa, dia harus bawa lembu sapi untuk disembelih dan darahnya itu menjadi penyucian. Lah darah dosa manusia sudah terlalu besar, nggak ada lagi darah yang bisa menghapus kecuali darah anak domba Allah, yaitu Kristus. Amin, saudara. Ya, ini iman percaya kita, jangan dirubah-rubah. Ya, dia bilang masa orang baik gak masuk surga cuma karena tidak percaya Yesus. Ngeri loh saudara. Kalau didengar, ada orang yang bilang iya masuk akal juga. Ya, karena itu barang siapa saudara yang menerima Kristus, dia menerima pengampunan dosa. Baru jalan itu terbuka, kita bisa menghadap Tuhan, menghadap Bapa. Kalau nggak lewat Yesus, maka kutuk dosa itu tetap ada. Lalu dia juga berkata, ya tidak ada neraka saudara. Nggak ada surga. Ya surga itu kita senang-senang sekarang di bumi, ya neraka itu ya kalau kita menderita di bumi. Yesus dengan jelas berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa di dalam neraka. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwamu di dalam neraka. Berarti neraka itu ada enggak? Ada. Sekarang ini karena orang kepengen menikmati dosa, makanya mereka itu membuat ajaran-ajaran baru. Nggak ada neraka lah. Kalau diumumkan nggak ada neraka, wah enak banget ya saudara. Enak nggak bapak-bapak nanti malam langsung selingkuh semua ya? Nggak ada neraka kok. Enak lah kita. Ya. Dulu teman saya juga pernah ngomong begitu. Bu, saya dapat pengajaran baru ini bu. Ibu kayaknya harus ikut seminarnya. Ya. Kenapa? Gimana bu ajarannya? Ternyata dosa itu ndak ada bu. Wih dosa ndak ada. Iya. Jadi kalau orang itu selingkuh bu, tapi berdasarkan kasih, itu bukan dosa. Enak ya? Iya mau nggak saudara? Ini dunia menawarkan sesuatu ajaran-ajaran yang mengenakkan bagi daging. Teman saya ngomong begitu karena dia tukang selingkuh. Makanya dia bilang begitu. Ibu harus dengar nggak? Saya nggak mau dengar yang gitu-gitu. Mau ada surga atau tidak ada surga, saya mau hidup kudus karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan saudara, kita harus mengikuti apa yang Alkitab bilang. Ya, Alkitab bilang surga itu ada, neraka itu juga ada. Ya, jadi jangan bilang tidak ada. Bahkan pengajaran ya Kristen progresif ini berkata, dia nggak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ini cuma ditulis manusia, ini bukan firman Tuhan. Saudara hati-hati. Ya, kita berdoa hari-hari ini supaya iman kita semakin kuat. Ya, anak-anak muda, terutama anak-anak muda. Kita harus membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Iman pertama kali diajarkan di dalam keluarga. Orang tua yang berperan penting mengajarkan kepada anak-anak. Kayak di Amerika sekarang anak-anak muda itu ya udah jarang percaya ada Tuhan, ada surga, ada neraka. Ya, tapi kita dari rumah tangga, ayo Bapak Ibu, jangan hanya menggantungkan di sekolah minggu. Ya, kitalah orang tua yang pertama kali harus mengajarkan iman kepada anak-anak kita bahwa surga itu ada, neraka itu ada, dan kita semua satu saat akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus menerima upah sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Enak aja nggak ada neraka saudara. Jadi bebas-bebas aja, mau homo silakan, mau lesbi silakan. Ya, jangan saudara ya. Dikatakan karena seperti Kristus dia menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Itu tugas suami. Ya, supaya apa 27? Dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Suami-suami, tugasmu membawa istri dan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Amin.
Jangan sampai tidak, saudara. Karena kita akan dituntut oleh Tuhan. Demikian juga 28, suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak ingat, kalau kau bentak istrimu itu sama dengan kau bentak dirimu. Sebelum bentak istrimu, bentak dulu dirimu sendiri. Sama aja itu. Amin bapak-bapak. Jadi kalau kau mau bilang sama istrimu, goblok, bilang goblok kau. Ya, supaya ingat. Karena Alkitab bilang, ya, kalau kau mengasihi istrimu sama dengan kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kalau kau goblok-goblokin istrimu, kau goblokin dirimu sendiri. Karena kan itu juga pilihanmu toh. Ya, hati-hati loh bapak-bapak. Ya, berdoa. Apalagi yang sudah akhirnya punya simpenan, ya, sudah punya cewek baru, ya. Istriku itu nggak kayak itu, Bu, ya. Yang itu tiap hari dandan harum. Istrimu tuh nggak urus diri karena dia lupa dengan dirinya, sebab hidupnya untuk mengurus kau dan anak-anakmu. Amin bapak-bapak. Kadang dia lupa diri, nggak bisa dandan lagi karena dia urus suami dan anak-anak. Kalau pelakor itu memang dia urus dirinya bagus, ya, karena memang yang dia jual apa? Dirinya toh. Beda sama istrimu. Ayo bapak-bapak ingat, kalau kau mau maki istrimu, maki dulu dirimu sendiri. Sama saja kan? Daripada maki istri, mending maki dirimu sendiri. Karena ayat ini berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa loh ini ayat. Ya bapak-bapak, kalau kau mengasihi istrimu sama dengan kau kasihi dirimu sendiri. Kalau kau kasih duit istrimu sama dengan kau katanya kalau ini kagak, Bu. Bertobat, ya. Kau kasih duit istrimu kan diberikan untuk keperluan rumah tangga juga toh. Kan pada akhirnya juga kau yang makan kan bapak-bapak. Amin. Ya, jadi ingat ya, kalau kau pijet istrimu sama dengan kau pijet di ibu-ibu semangat ngomongnya, bapak-bapak ini mukanya agak asem. Jadi ya ini firman Tuhan yang ngomong loh. Wah, kalau suami seperti ini pasti istrinya berbahagia, rumah tangganya bahagia, anak-anakmu bahagia. Mereka nggak tertekan lihat papa mamanya berantem terus. Ya, saya suka kalau anak saya itu nge-reply foto saya di Instagram, dia bilang my role model. Wah, dia jadikan kita role modelnya, kan luar biasa tuh saudara. Dia menjadikan kami panutannya, pengen rumah tangga tuh yang kayak papi maminya. Kan itu yang kita harapkan, amin. Kita menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam rumah tangga. Ya, jangan tiap hari ya. Anjing ketemu beruang, beruang betina kehilangan anak, istri-istri yang cerewet ketemu sama serigala, saudara. Jangan ya, sebab dikatakan ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri loh. Nggak pernah. Mana ada orang benci tubuhnya? Bapak-bapak coba ya, tiap hari kau benci, dasar kau ini, kau giniin sendiri tubuhmu. Ya, Alkitab bilang nggak ada orang membenci tubuhnya sendiri. Memang bodoh kau itu, memang malas, memang mata duitan. Jadi kalau kau gituin istrimu, kau sama dengan begitukan dirimu sendiri loh. Alkitab bilang suami istri itu satu. Tidak ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi apa? Mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi suami, kalau kau rawat istrimu sama dengan kau rawat dirimu sendiri. Ya, ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun, 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, saya percaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ya, saya melihat hari-hari ini orang-orang di sekeliling kita, saudara, banyak orang yang Alkitab bilang umur kita sampai 70 tahun. Tapi kalau lebih dikasih bonus.
Ya, 80 ada yang sampai 80. Tapi Alkitab berkata kalau sudah 80 ya kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Orang itu kalau ketemu umur ya 15 tahun yang mereka bahas masih happy-happy, mulai 20 mulai bahas mau kuliah di mana, umur 30 mulai bahas mau cari kerja apa, umur 40 ketemu yang dibahas itu ya gimana kerjaan, mau beli rumah apa, mulai umur 50 ketemu yang dibahas ya anak-anak sudah remaja nanti jodohnya gimana, masuk 60 kalau ketemu mulai apa kesehatan ya, dulu kalau bawa minyak wanginya LV sekarang bawanya minyak angin ya toh, itu sudah ketahuan umurnya begitu saudara. Nanti kalau sudah 60 lebih mau 70 kalau ketemu yang dibahas apa, lututku iki waduh nggak tahu cokot-cokot iki yang apa dokternya si api dengan dia yang dibahas tuh dokter ya, nanti ada dokter di sana, ada yang ini yang bagus ya, itu umur saudara. Nah, bagaimana kita hidup dalam dunia ini jangan sampai gagal fokus, tapi kita boleh memaknai dan memberi arti hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya pengen hari ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dia itu kaya raya, terkenal ya, orang yang kalau dibilang menikmati dunia itu paling menikmati, tidak ada seorang pun yang seperti tokoh ini yang menikmati segala-galanya. Kalau dibilang sukses, dia sangat sukses. Siapa dia? Salomo. Salomo itu memiliki kekayaan melebihi semua raja bahkan yang setelah dia. Alkitab berkata tidak ada satupun raja di Israel yang kekayaannya itu melebihi kekayaannya Salomo. Jadi jangan sombong dulu kalau kita kaya, karena Salomo itu paling kaya. Tapi dia bilang apa saudara? Buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua yuk. Salomo dalam ini perenungannya Salomo yang saya yakin juga Salomo aja merenung begini loh, apalagi kita ini ya. Yang ini Salomo yang uangnya mungkin ratusan triliun. Ini renungan hidupnya begini. Nah kita nih yang saldonya masih pas-pasan ya, apalagi minta maaf terus saldo, kalau mau diambil maaf saldo Anda tidak cukup ya, harusnya kita lebih merenung daripada Salomo nih ya. Ya kita baca bersama yuk Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama begini Salomo bilang, aku berkata dalam hati ya, ini renungannya Salomo loh ya, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Di terjemahan yang lain Salomo berkata, aku mau menguji kebahagiaan. Bukankah setiap orang yang hidup mencari yang namanya kebahagiaan? Siapa pengen bahagia di sini? Semua ya. Saya juga pengen bahagia. Tapi apa yang Salomo bilang? Aku mencoba menguji kebahagiaan itu. Apa sih sebenarnya kebahagiaan hidup itu? Menurut saudara kebahagiaan itu apa saudara? Waktu saya menikmati dan saya dapatkan semua yang saya mau, itu saya bahagia. Ya, waktu saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa punya itu saya bahagia. Menurut saudara bahagia itu apa saudara? Waktu saya bisa nikah dengan orang yang memang benar tepat, itu bahagia. Tapi kita melihat arti kata bahagianya Salomo. Ayat 2 dibilang begini saudara. Tentang tertawa, baca bersama. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Ya, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku, ayat 3 dia bilang begini. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, ya. Sedang akal budiku memimpin dengan hikmat. Artinya Salomo minum anggur tapi tidak mabok. Ya, orang kaya begitu biasanya. Karena yang mabok itu biasanya stres. Ya, tapi kalau orang cuma dia bilang aku menyegarkan tubuhku dengan anggur tapi akal budiku tetap dalam diriku, artinya masih sadar. Kan banyak kan orang minum itu nggak sadar, ya itu sudah melampaui. Dia bilang aku menyegarkan diriku dengan anggur, ya tetapi akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa sih yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama apa dikatakan hidup mereka yang pendek saudara. Hidup ini sebenarnya pendek loh, umur manusia itu pendek. Alkitab bilang 70 tahun. 70 tahun itu tidak lama, apalagi sekarang yang sudah mulai menginjak kepala 6. Ya, berapa banyak yang kepala 6 angkat tangan? Yang kepala 7 ada? Yang kepala 7? Puji Tuhan ya, tidak usah takut ya ibu-ibu ya. Kalau dengar khotbah ini tidak usah takut, nih Alkitab yang bilang. Ya dikatakan di sana bahwa hidup kita ini pendek. Kalau kita mencapai 70, kan ada yang nggak mencapai. Kemarin saya lihat status seorang ibu angkat foto anaknya meninggal. Saya tanya, Bu, anaknya umur berapa? 21 tahun Bu Dedi. 21 tahun meninggal saudara. Kenapa Bu, sakit apa? Aduh sedih saya. Asam lambung ya naik sampai ke jantung dan meninggal. Sekarang banyak loh anak-anak muda itu asam lambung. Banyak loh ya, ingat loh asam lambung itu penyakit stres. Jangan biarkan dirimu stres. Makanya hari ini saya ajak merenung, amin.
Jangan banyak pikiran, merenungkan hidupmu. Ya, dibilang hidup ini pendek, saudara. Kita nggak pernah tahu kita mau hidup sampai umur berapa. Bisa jadi yang sebelah kiri saudara minggu depan sudah tidak ada. Lihat sebelah kirimu. Ya, yang sebelah kanan bisa jadi besok. Jangan senang dulu. Loh iya, hidup ini nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu, saudara. Saya tuh loh pelayanan di Jakarta. Minggu lalu masih lihat WL-nya nyanyi, ya luar biasa sukacita. Minggu depan meninggal. Nggak ada sakit loh, saudara. Kita ini semua nggak ada yang tahu kan sampai kapan. Ya bisa jadi juga saya kapan dipanggil nggak ada yang tahu. Hidup ini misteri dan kita harus memberi arti yang benar-benar supaya jangan ya sampai kelewat. Lalu Salomo bilang begini, saudara. Lalu aku tuh berpikir apa yang baik bagi manusia selama mereka hidup di dalam umur mereka yang pendek di dunia ini. Yang baik itu apa? Dan biar ini menjadi perenungan kita sebelum Tuhan panggil kita, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Karena nggak peduli berapa banyak hartamu, saudara mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau orang biasa, mau muda, mau tua, kita ini satu yang pasti dari kita semua ini yaitu kematian. Mau muda juga sedang berjalan pada kematian, yang tua juga berjalan pada kematian. Malah belum tentu yang tua duluan mati. Jadi tolong yang muda-muda sekarang kau jangan melirik sampai 70 tahun yang rambut putih terus kau dalam hati begini, dia duluan nih. Belum tentu loh. Jangan sombong loh, belum tentu. Lalu Salomo bilang begini. Dia mikir melakukan apa ya di bawah matahari yang pendek umurnya ini. Yo, ayat 4 dia bilang begini. Lalu dia aku melakukan apa? Pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun. Berarti rumahnya bukan satu. Mendirikan rumahnya banyak, saudara. Dan menanami bagiku kebun-kebun. Kebunnya juga nggak satu, kebunnya banyak. Ya, rumah banyak, kebun banyak. Saya tuh kalau dengar orang bilang, itu orang sertifikatnya 1 karung. Sertifikat 1 karung, saudara. Pernah kejadian di Palu ketika gempa berapa tahun yang lalu, tsunami besar dan terjadi likuifasi. Ada satu, saudara, gedung itu gedung mewah, dan itu suami istri ini bekerja dari dulu sampai mereka punya yaitu sertifikatnya 1 karung. Ketika gempa terjadi, mereka berdua lari keluar. Sudah sampai di luar, lupa karung sertifikatnya nggak dibawa. Balik lagi mereka berdua masuk untuk cari sertifikat. Begitu masuk, roboh gedungnya. Terkubur hidup-hidup dengan sertifikatnya. Bayangkan, saudara, selama hidup itu yang dicari, kerja terus banting tulang. Sampai itu saya pernah kasih tahu satu ilustrasikan. Ada suami istri. Mereka tiap hari bekerja terus. Kadang suaminya bilang gini, "Mah, kita ini kan sudah banyak duit, jalan-jalan lah ke luar negeri. Karena buat apa duit kita banyak?" So istrinya bilang, "Jangan, tabung, belum banyak, kita kumpulin sebanyak mungkin." Tiap hari kerja sampai malam, satu saat istrinya lagi kerja mati kena serangan jantung. Karena kecapean, nggak pernah tidur. Waktu istrinya mati, suaminya nikah sama pembantunya Inem. Begitu nikah sama pembantu, Inem bilang, "Pak, Koko, kita liburan yuk ke Bali." Terbanglah mereka liburan ke Bali. Sambil berjemur di pantai hotel, Inem bilang gini, "Dulu Inem pikir Inem bekerja buat nyonya. Ternyata siapa yang bekerja buat siapa? Nyonya yang bekerja buat." Itu namanya Inem lebih dari pemenang. Nyonya yang susah payah cari duit kerja, meninggal nyonyanya, Inem nikah sama bapak. Langsung Inem ngajak ke Bali, ke Singapura. Kan uang udah banyak. Jadi nyonya bekerja buat, hati-hati nyonya-nyonya. Juga tuan-tuan. Jangan sampai itu terjadi. Salomo bilang begini, "Aku melakukan pekerjaan besar, membangun, mendirikan rumah-rumah, menanami kebun-kebun, kebunnya banyak, saudara, ditanami anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman." Dia mulai bergerak di dunia properti, bangun rumah-rumah banyak. Lalu nggak sampai di situ, dia bergerak di bidang perkebunan, dia bikin kebun anggur. Dan dikatakan bahkan dia itu bikin taman-taman, dia menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Wis, banyak, saudara. Ayat 6, bukan cuma itu, "Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ taman pohon-pohon muda." Semua dia kerjakan dengan enak, dengan sukacita. Dia mengerjakan apa yang dia mau, dia kerjakan semuanya, saudara. "Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan juga ada budak-budak yang lahir di rumahku, dan aku juga mempunyai banyak sapi, kambing, dan domba." Melebihi siapa?
melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, bahkan sesudah dia. Tidak ada yang melebihi kekayaannya, saudara. Dia mulai bergerak di bidang peternakan, perkebunan, perumahan, semuanya dikerjakan sama Salomo. Ternaknya banyak, dia tercatat sebagai orang yang terkaya. Semua dia punya. Waktu dia hidup, dia mengerjakan dengan sekuat tenaga dan Tuhan bikin dia berhasil, saudara. Ayat yang ke-8, dia berkata di sana apa? Aku mengumpulkan juga bagiku apa? Perak dan juga emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak. Menyenangkan itu bapak-bapak, ya. Ini Salomo yang bilang, bapak-bapak itu kalau dikasih izin istrinya nikah lagi, mau nikah lagi enggak? Karena ada istrimu di samping. Makanya kau bilang, dah, sudah diinjak kakinya itu. Ya, Salomo berkata, dia mengumpulkan perak dan emas. Saudara, sekarang emas lagi naik daun. Ya, emas ini gila-gilaan naiknya. Ya, dan semua orang berlomba-lomba uangnya buat beli emas. Ya, ketika emas naik, kita diam-diam aja, karena diam adalah emas itu naik gila-gilaan, perak juga naik gila-gilaan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata emas dan perak itu milik Tuhan. Emas itu nggak mungkin turun harganya, karena tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Itu diciptakan oleh Tuhan, dan makin lama memang makin habis. Tapi yang pengen makin banyak, makanya tidak akan pernah turun harga emas. Salomo bukan cuma emas biasa, dia mengumpulkan emas tua, bahkan harta benda raja-raja. Dari seluruh negeri dia beli harta benda raja-raja. Dia koleksi kumpulannya kerajaan-kerajaan. Apa yang kurang dia mau, semua dia bisa dapat. Makanya saya bilang, udah deh, udah nggak ada yang lebih kaya hari ini yang duduk di tempat ini orang kaya. Kekayaanmu tidak melebihi Salomo. Bahkan dia bilang begini, dia juga budak-budaknya makin bertambah banyak, ada yang lahir di rumahnya, dan dia bukan cuma itu, masih nggak enak nih hidup kok cuma gini-gini aja ya, semua sudah dikerjakan, semua berhasil. Dia panggil biduan-biduan, penyanyi-penyanyi, saudara. Tiap malam diundang itu para penyanyi datang. Ya kalau zaman sekarang mungkin masih ada Salomo diundang, Justin Bieber diundang, ya Inul goyang ngebor di istananya. Pokoknya untuk menghibur hatinya. Ya suruh nyanyi karena ya sudah semuanya didapat. Ya nyanyi di sini untuk menghibur hatinya. Dia ngapain aja bebas, saudara. Namanya juga orang kaya. Semua dia punya, semua dia dapat. Lalu dia bilang, dan bahkan aku mencoba melakukan apa yang disenangi oleh anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Gundiknya banyak. Ya, kira-kira Salomo itu istri dan gundiknya kalau di plus 1000 loh. Ada di sini bapak-bapak yang bisa kawin seperti 1000? Kata bapaknya gini, satu aja pusing saya, Bu. Istri saya satu aja nih ya, tiap hari bukan tambah kecil tambah besar, Bu. Malah mengerikan. Ini 1000, saudara. Ya, itu kalau dibagi setahun dia mungkin ya 6 bulan sekali baru ketemu satu. Apa yang dia mau dia turutin. Istrinya 1000. Itu istri plus gundik loh. Kurang apa, saudara? Dia lakukan semua apa yang disenangi. Tapi dia bilang begini, saudara. Dengan demikian, ayat 9 dikatakan di sana apa? Dengan demikian aku menjadi besar pada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah dari segala jerih payahku. Dia tidak menahan pandangan matanya. Apa yang dia pengen dia turuti, apa yang dia lihat dia turuti. Padahal Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Jangan dituruti semua keinginan matamu. Karena yang ada dalam dunia ini, kata Yesus, cuma 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Tapi Salomo dia ikuti semua yang dia mau, dia turuti apa yang matanya lihat. Dia tidak menolak apapun yang hatinya mau, dia ikuti, saudara. Ayat 11 berkata, kita baca, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring
angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pada akhirnya dia menemukan hidupnya kosong. Ternyata nggak ada apa-apanya. Punya istri banyak, punya harta, punya kekayaan, rumah banyak, perkebunan, semua dia ambil, saudara. Tapi pada akhirnya dia bilang, dia tidak menemukan apa-apa, semua itu sia-sia. Lalu, aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang, hanya menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat, ayat 14, mata orang berhikmat itu ada di kepalanya, kata Salomo. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dia bilang sekalipun dia hidup berhikmat, nasib yang sama orang bodoh dan orang bodoh itu apa? Mati. Satu saat dua-dua bakalan mati. Sama-sama mati. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun daripada orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya itu sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh juga akan mati. Dan kalau orang sudah mati, Salomo bilang semua akan dilupakan. Semua akan dilupakan, saudara. Orang mati itu keluarga kita bersedih paling banter 1 bulan lah. Teman-teman kantor kita, setelah itu meja kerjamu sudah diisi oleh orang lain. Orang sehebat apapun dia di rumah, nggak mungkin istrinya nangis terus mau dikubur, jangan dikubur, terus taruh di rumah aja mayatnya. Karena saya sayang sama suami saya. Ada yang begitu? Nggak ada. Kalau pengen, kalau bisa cepat-cepat dikubur. Ya, masa ada mayat mau disimpan di rumah? Makanya itu yang Salomo bilang, sehebat apapun saya, seberhikmat apapun aku, seberiman apapun aku, nasibnya sama-sama mati dan dilupakan. Makanya kita perlu temukan apa sih arti hidup biar nggak sia-sia. Lalu Salomo bilang begini, oleh sebab itu, aku membenci hidup. Saudara bisa bayangkan sekelas Salomo yang punya segala sesuatu sampai berkata, oleh karena itu aku benci hidup. Ada di antara saudara yang sekarang sudah benci hidup, pengen mati? Gak ada kan? Bahkan sestres apapun kita ini nggak benci hidup kan, masih pengen hidup kan? Tapi Salomo sebagai seorang yang paling kaya pernah berkata dia benci dengan hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang seperti inilah hidup manusia, saudara. Kita datang telanjang, gak bawa apapun, kita mati pun kita tidak bawa apapun. Ini loh arti hidup sesungguhnya. Dia bilang begini, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang nanti akan datang sesudah aku. Sehebat apapun kita bekerja keras, waktu mati semuanya kita akan tinggalkan. Lalu orang-orang yang tidak bekerja, mereka yang akan menikmati. Jadi bapak-bapak boleh kerja, tapi jangan lupa waktu, jangan lupa kau menikmati hidup, jangan lupa menikmati sesuatu. Amin. Lalu Salomo bilang begini, saudara, dan siapakah yang akan mengetahui apakah orang bodoh itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah, dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Salomo bilang, kalau aku mati, nanti akan ada penggantiku. Lah apakah dia orang berhikmat atau bodoh? Kan aku tidak tahu. Tetapi kan dia yang akan menikmati semua harta yang sudah aku cari dengan jerih lelahku selama ini. Itu pun adalah sia-sia. Lalu dengan demikian, aku mulai putus asa. Bayangkan loh, sekelas Salomo putus asa, bukan karena miskin, bukan karena nggak punya uang, saking terlalu kaya, jadi putus. Ini lebih kasihan lagi, sudah. Kalau kita putus asa karena miskin, ya biasa toh, biasa kan? Teman saya ngangkat, dia kan lagi liburan nih ke Swiss, dia ngangkat di pesawat, saudara. Pesawatnya getar-getar, tulisannya begini, aduh memang ya, kalau pesawat nabrak awan itu bikin jantung mau copot. Saya balas, lebih bikin deg-degan jatuh tempo. Karena kau tidak pernah merasakan jatuh tempo, makanya kau bilang naik pesawat deg-degan, lebih deg-degan lagi yang mau jatuh tempo besok dan uangnya nggak ada. Iya, saudara, saya pernah merasakan itu soalnya.
Kalau kita yang miskin nggak tahu mau bayar besok pakai apa, jadi putus asa, itu mah biasa kan? Biasa nggak? Siapa yang pernah merasakan besok mau jatuh tempo nggak ada duit? Nggak ada ya, di sini semua ada duit ya. Saya dulu sering merasakan, saudara. Lalu putus asa, aduh bagaimana ya nanti besok bagaimana? Kalau kita yang nggak punya duit, yang miskin nggak ada pekerjaan, putus asa itu biasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang nggak punya uang jangan putus asa dulu, karena ternyata Salomo dalam segala kekayaannya pun pernah putus asa, ya. Ini lebih kasihan lagi. Semua dia punya, istri dan budik 1000. Tetap dia mengalami kekosongan jiwa. Jadi saya mau bilang sama saudara, bahwa hidup itu bisa menjadi putus asa dan kekosongan jiwa, bukan soal ada uang dan tidak ada duit. Dari sini kita mengerti ada sebuah kebutuhan dalam jiwa manusia, yang bahkan nggak bisa diisi oleh uang dan kekayaan. Amin, saudara. Benar loh. Saya kadang merenung dengan suami saya itu bilang begini, orang-orang itu kalau tanpa Tuhan gimana ya? Maksudnya, ya kita ini saja sekarang, ya saya tidak merasa kaya saudara, tapi apapun yang saya mau sekarang saya bisa. Bukan mau sombong. Kan saya nggak pengen helikopter toh. Saya juga kan nggak mau beli mobil Ferrari toh. Ya tentu yang sesuai dengan kemampuan kita, itu kaya loh, itu kaya. Jadi jangan bilang kaya itu, ya kaya itu waktu apapun yang kita mau sekarang kita bisa. Makanya Alkitab bilang jangan melampaui dari apa yang bisa kau patut pikirkan. Yang jadi salah kalau nggak bisa dipaksa-paksain. Nah itu sok kaya. Nanti susah sendiri. Saya bilang sama suami saya gini, bagaimana orang kaya itu tanpa Tuhan ya? Kita aja sekarang apa yang kita mau kita bisa loh. Dan karyanya itu hidup. Kalau nggak ada Tuhan tuh hampa, benar saudara. Makanya saya sama suami sampai hari ini masih melayani Tuhan. Saya bilang kita ini hari ini berbahagia karena kita melayani Tuhan loh. Bayangkan kalau orang nggak melayani Tuhan, itu hidupnya seperti apa ya? Nggak melayani Tuhan, itu bingung loh saudara, bingung benar. Semua yang kita mau dan kadang-kadang malah dia lupa akan hari kematiannya. Salomo bilang begini, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ya kayak nyonya tadi mati, Inem yang gantikan. Itu kalau nyonya masih hidup, marah nggak nyonya itu? Untung sudah mati kan? Mungkin di akhirat juga nyonya bilang, senang banget kau Inem ya. Itu kan sia-sia saudara. Waktu kau hidup banting tulang siang malam, nggak bisa liburan, semuanya dilakukan, mati. Suaminya kawin lagi. Lalu dikatakan begini saudara, 22, apakah faedahnya dari yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, apa faedahnya sekarang? Ini loh, arti dari semua itu yang sudah kita cari itu apa? Ya lalu dikatakan begini saudara, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Apalagi begini, saudara kerja terus setiap hari kau penuh kesedihan hidupmu, hatimu penuh tekanan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, lalu tidak bisa tidur. Ini pun adalah, jangan ya dek ya. Jangan sampai kau kerja, dikatakan di sini kerja penuh kesedihan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita sedih-sedih. Kalau engkau hatimu disakiti orang, cepat-cepat ambil keputusan, aku mau mengampuni karena hidup ini tidak lama. Jangan kau pakai untuk kepahitan sama orang, amin. Hidup ini singkat. Kalau ada yang lukai, jangan kau nikmati. Itu hidup ini terlalu pendek untuk kita itu bersusah hati di dalam kesedihan, apalagi karena tekanan pekerjaan. Belajar untuk merelakan, belajar untuk melepas, belajar untuk tundukkan diri kita pada firman Tuhan, saudara. Jangan sampai kita ini sudah kerja, sedih, susah hati, pekerjaan dioyak-oyak, dikejar-kejar, malam tidak bisa tidur. Ini loh, Salomo bilang. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Orang kalau hatinya nggak tentram bisa tidur nggak? Nggak bisa. Banyak orang nggak bisa tidur hari-hari ini, harus minum obat tidur. Ada di sini yang nggak bisa tidur kalau malam. Dan yang anehnya banyak kan itu orang kaya. Kalau orang miskin tidur-tidur aja dia. Ya, saudara tanya tuh tukang ojek malam pulang tidur karena capek. Capek fisik, capek otak. Kalau orang kaya nggak bisa tidur, karena yang capek cuma otaknya, tapi fisiknya kagak. Makanya kalau ada orang konseling, Bu saya nggak bisa tidur. Oh Bapak kerjaannya apa? Saya ini pengusaha Bu. Nah, kalau gitu dia bisa tidur. Nanti Bapak coba ngepel satu rumah dari atas sampai bawah Pak. Bapak pel semua itu, pasti Bapak tidur. Karena kamu yang capek cuma otakmu, tapi badanmu nggak capek.
Nah, itu bahaya saudara. Lalu kita lihat di sini apa yang pengkhotbah bilang. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari, maaf, kau punya uang, tapi kalau Tuhan tidak beri kau karunia menikmati, itu tidak bisa. Walaupun orang kaya, kalau bukan tangan Tuhan yang kasih engkau karunia untuk menikmati kekayaanmu, tidak bisa. Makanya banyak orang kaya makan, minum, berantem. Tapi orang yang disertai Tuhan, yang hidupnya ada campur tangan Tuhan, Salomo bilang, tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Mari kita minta saudara penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Di sini nggak dibilang soal makannya daging atau steak atau apa, enggak loh. Makan, minum, dan bersenang-senang. Walaupun miskin, kita masih bisa makan, masih minum, masih bisa senang-senang. Kalau ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita, saudara, amin. Jadi kita menemukan sekarang arti hidup bukanlah soal kekayaan, tapi dari tangan Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memberikan kita perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Siapa yang bisa merasakan kenikmatan selain daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Cuma Tuhan yang bisa membuat kita merasa bersyukur dan ada kenikmatan di dalam kehidupan ini. Makanya dalam segala jeripaya usaha yang kau kerjakan, selalu engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tidak ada kenikmatan lain di luar Tuhan. Bukan soal kau punya banyak. Saya sudah melihat banyak orang kaya, saudara. Saya ketemu banyak orang kaya, tapi yang berbahagia itu cuma mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang di luar Tuhan dia rumah tangganya hancur, bercerai, anaknya narkoba, banyak juga saudara. Tapi ternyata duit yang mereka dapat itu menghancurkan diri mereka sendiri, karena mereka di luar Tuhan. Sebaliknya saya bisa melihat orang yang sederhana hidupnya, tapi mereka berjalan bersama Tuhan, lebih berbahagia daripada orang-orang kaya yang di luar Tuhan. Saya pernah cerita, saya ketemu satu ibu, kaya banget saudara, tidak punya anak lagi, kaya banget ya, nggak punya anak. Suatu saat, tadinya ibu ini sehat, saya dulu diundang ke persekutuannya, sehat saudara, tiba-tiba sakit-sakitan ibu ini. Saya tanya, itu ibu kenapa sakit-sakitan? Jadi gini bu, dia tuh ada kerjasama sama orang, ya uangnya dibawa lagi berapa ratus M gitu. Terus, tapi dia masih kaya tuh, masih kekayaannya masih banyak, tapi dia sakit hati dengan uang yang dibawa itu. Padahal waktu saya ketemu dia bilang gini, bu, ibu harus beli bantal. Itu bantal elektromagnetik. Nanti kalau kita tidur pakai bantal itu bantal bisa menyerap racun-racun dari tubuh kita. Dia pakai di rumah sandal magnetik, bisa menyerap racun dari kaki. Selimutnya selimut magnetik. Saya sampai gini, itu pasti mahal. Iya mahal ini bu, memang, tapi ibu pakai biar sehat. Itu bikin saya wajannya di dapur. Ini semua wajan elektromagnetik bu, beli dari Jepang. Kenapa bu? Wajannya mahal sekali. Iya, saya mau beli bu satu, kalau saya masukin ayam tiba-tiba jadi rendang. Mau saya masukin ayam jadi rendang, masukin ini jadi, oh enggak bu, ya ini tetap ayam rebus tetap ayam rebus, iya enggak berubah kok, enggak. Tapi semua racun-racunnya sudah diisep sama wajan ini, kolesterolnya apa, jadi kita makan sehat. Gitu ya bu ya. Ya sandal magnetik, jadi dia jalannya gini-gini kan, di kanan sambil sedot-sedot racunnya tuh. Waktu dia ditipu uangnya ratusan juta, dia tidur pakai bantal magnetik, kasur magnetik, selimut magnetik. Tapi tiap hari dia sedih ingat uang ratusan juta dibawa lari orang. Tiba-tiba mulai kurus. Saya ketemu orang-orang yang dia kena cancer bu, dalam waktu cepat, karena stres pikirannya, uangnya dibawa lari, kena cancer. Tidak lama saudara, hanya 3 bulan meninggal begitu. Meninggalkan suami dengan harta ratusan miliar. Saudara, seringkali orang kalau nggak punya Tuhan, ini bahayanya, hatinya melekat di hartanya. Saya bilang, kenapa dia tidak memilih merelakan uang yang dibawa lari orang dan mensyukuri yang masih ada kan? Itu masih ada loh. Dia kepahitan, dia kecewa, biar mau pakai bantal magnetik. Kalau hati melekat di harta, tidur nggak bisa hilang itu pikiran. Bantalnya magnetik saudara.
Tapi kepahitannya tetap ingat terus itu, kok orang bawa lari uang saya kok gini-gini. Kita harus belajar di hidup ini bahwa semua yang kita punya itu titipan Tuhan, amin. Supaya suatu saat waktu kau ditipu kau bisa merelakan. Saya waktu itu belum kaya banget, saudara, saya nggak punya uang puluhan M atau MM-an. Ditipu uang saya 300 juta dibawa lari. Saya belajar untuk berkata, Tuhan, ini adalah milikmu. Dalam nama Yesus, tolong jagai hatiku. Tiap kali setan ingetin orang itu kurang ajar, orang itu bawa lari uangmu. Dalam nama Yesus, dia lebih butuh Tuhan. Biarkan dia ambil, aku mau melepaskan pengampunan, aku melepaskan pengampunan. Harus begitu. Itu bedanya orang dalam Tuhan dan tidak. Kalau nggak mati juga saya. Tiap hari kepahitan, tiap hari ingat mukanya. Karena orang kepahitan itu sama dengan orang jatuh cinta loh. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Gitu. Mau apa aja ingat dia kan. Nah, kita harus belajar, saudara. Saya sudah melihat itu. Padahal kaya nggak punya anak, kalau mau dipikir juga uang buat apa coba? Ya, toh dia mati juga nggak ada yang ditinggalin warisan. Tapi dia ingat dalam waktu singkat kena cancer, mati, saudara. Uangnya nggak bisa membawa kebahagiaan. Makanya Salomo berkata begini, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Nggak ada. Mau sekaya apapun orang, nggak ada Tuhan, hidupnya hancur. Ya, makanya jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Ya, banyak yang hidupnya itu berat sebenarnya, saudara. Syukuri apa yang kita punya hari ini. Asal ada Tuhan, itu cukup untuk kita bisa hidup berbahagia dalam hidup ini. Amin. Nikmati semua yang kita punya hari ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahayanya kalau orang nggak hidup takut akan Tuhan, tidak dalam perkenanan Tuhan. Alkitab berkata orang jahat itu cuma disuruh cari uang, kerja keras, nanti dikasih sama orang yang dikenan Tuhan. Sia-sia nggak? Sia-sia.